Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa gini memang cuacanya itu makin kesini makin panas. Dan pastinya butuh yang ngademin. Cewek bos. Puasa nggak boleh mikir cewek dong. Nah, konten kali ini bahas yang bikin adem prosesor. Tapi tenang ya, harganya golongan kere hore, tapi kece. Gimana performa coolernya? Nyok, tonton aja videonya sampai kelar. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum. Bunyikan lonceng kalau nggak keberatan, tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Segotep Cambrian U6 Dual Tower, harga Rp430.000 untuk warna putih. Sedangkan warna-warni, nggak ada dong. Maksudnya warna hitam, harganya cuma Rp410.000. Dan inget ya, harga ini harga promo. Jadi kalau tertarik lanjut aja disikat bre sebelum naik. Garansi resmi Segotep ini 1 tahun dengan distrinya yaitu S-Gear. Nanti saya kasih link di deskripsi bagi yang pengen mampir ke official store S-Gear. CPU cooler ini bisa dipakai untuk AMD dengan soket AM4 dan AM5. Sedangkan Intel sendiri dari LGA 115X, 1200 dan 1700. Tinggi CPU cooler ini hanya 156 mm dengan lebar 134,5 mm. Kondisi kipas terpasang dua-duanya ya. Dan pastinya dengan tinggi segini bisa dipasang di rata-rata casing gaming murah sekalipun. Material dari CPU cooler ini sendiri yaitu aluminium fin dan pure copper nickel plated dengan 6 buah head pipe. Untuk kecepatan putar kipasnya dari 800 hingga 1600 rpm dengan airflow di angka 65 cubic feet per minute. Dan asiknya lagi udah RGB, bling-bling cakep dong, ya nggak? Di dus depan Segotep U6 ini cukup jelas tampang CPU coolernya gimana dan sanggup mendinginkan prosesor hingga TDP 240 watt. Untuk informasi detailnya ada di samping dus ya. Oke, langsung aja kita keluarin isinya. Pertama dapat buku panduan pemasangan yang simple banget. Dan biar kata nggak ngerti bahasa Inggris atau bahasa Cina, cukup lihat aja gambarnya. Terus dapat 4 klip buat pemasangan kipas. 1 bungkus bracket soket AMD, 1 bungkus bracket soket Intel, dan 1 bungkusan lagi yang isinya thermal grease dan 4 silikon buat bracket Intel maupun AMD. Terakhir back panel buat Intel. Ini bahannya plat besi ya, bagus sih dibanding yang plastik, lebih awet. Lanjut kita keluarin CPU coolernya. Wow, putih mempesona, semuanya serba putih. Kita keluarin dulu ya kipasnya dari CPU cooler ini. Nah, pada bagian finnya ini lebih baik dibandingkan Segotep E4 yang pernah direview sebelumnya. Nggak tajam-tajam. Terus 6 head pipe-nya ini dicat warna putih juga nih. Begitupun juga bagian atas dicat putih. Tapi kok nggak ada merek Segotep ya di atasnya ini. Dan 6 head pipe ini langsung kontak ke CPU biar pendinginannya bisa maksimal. Oke, terakhir 2 buah kipas ukuran 120 mm ini berwarna putih. Dan kabelnya ini jadi satu ya, dan ini kabel konektor 4 pin PWM. So kipas dari Segotep ini nggak bisa dipisahkan. Romantis banget gak sih? Di bagian ujung kipasnya ini udah dikasih karet nih buat meredam getaran dari kipas. Sayangnya rada tipis. Terus LED RGB-nya ini ada di bilah kipasnya. Untuk konektor RGB-nya ini cabang 2. Ini bagus ya, karena satunya lagi bisa dipakai untuk konektor RGB yang lainnya. Buat cara pasang kipas model pakai klip ini udah umum ya, jadi harusnya nggak bingung buat masang kipasnya gimana. Untuk pengujian kali ini saya pakai prosesor i5 13400F dengan kondisi BIOSnya itu default ya, alias nggak diubah-ubah. Alhamdulillah sih ada rezeki buat naik spek. Oke, kita bongkar dulu stok cooler dari Intel ini. Sekalian RAM-nya dicopot ya, biar nggak repot buat pasang CPU coolernya. Sama dibersihkan juga pasta sebelumnya. Nanti bakal kita bandingkan performa stok cooler Intel dengan Segotep saat mendinginkan prosesor i5 13400F. Untuk video bongkar stok coolernya ini kita cepetin aja ya, biar nggak kelamaan pastinya.
Sekarang saatnya kita pasang CPU cooler Segotep U6. Pertama, pasang back panel terlebih dahulu dan pastikan ujung back panel sesuai dengan soketnya. Kalau udah ya tinggal dimasukin ke lubang di motherboard. Biar nggak jatuh saat ditidurin casingnya, kita kasih lakban. Lanjut siapin 2 silikon berwarna ungu ini dan taruh tepat di atas 2 lubang atau back panel di motherboard. Sebelum pasang bracket, masukin bautnya sesuai dengan soketnya. Untuk Elga 1700, bautnya itu ditaruh di bagian ujung lubang bracket ya. Lanjut, kalian masukin dulu 2 baut tadi ke lubang back panel, baru deh bautnya dikencangkan. Tapi jangan lupa buat menahan back panel biar nggak copot dari tempatnya ya. Rada ribet sih ya pasang bracket dari Segotep tipe ini. Lanjut bracket kedua dengan cara yang sama. Kalau udah ya tinggal kalian pasang pastanya. Bisa dilihat aja di video buat pemasangan pastanya. Sebelum pasang CPU cooler, pastikan 2 baut penguncinya masuk di lubang bracket atas maupun bawah. Kalau udah yakin tinggal dikencangkan. Karena kabel kipasnya ini nyatu, baiknya kalian pasang bagian tengahnya dulu nih. Jangan lupa pasang klip terlebih dahulu biar nggak repot pas mau dipasang ke CPU coolernya. Begitupun juga kipas keduanya. Tapi ternyata setelah terpasang 2 kipasnya ini, RAM-nya nggak bisa masuk. Karena kipasnya ini nutupin 3 slot RAM. Waduh, akhirnya bongkar lagi deh kipasnya. Tapi mohon maaf nih ya, nggak sempet di videoin. Kalian pasang kedua RAM terlebih dahulu nih, baru pasang kembali kipas yang deket RAM-nya. Dan sayangnya kipasnya nggak bisa sejajar nih. Kalau sejajar dengan tinggi CPU cooler, ini kepentok sama RAM. Jadinya agak lari dari kenyataan. Maksudnya kurang enak aja ya dilihat, karena dia lebih tinggi dibandingkan CPU cooler. Terakhir pasang konektor 4 pin dan juga 3 pin RGB. Dan beginilah hasilnya ketika udah terpasang. Kalian bisa dilihat di video, RAM satunya itu ketutup kipas. Tapi jujur ya, tampilan CPU cooler ini cakep loh. Apalagi padu padan warna putihnya itu, makin kece. Saran saya kalau mau pakai CPU cooler ini, kalian wajib pakai RAM yang standar aja deh tingginya. Nggak tinggi kayak RAM yang saya pakai. Saatnya kita siksa prosesornya dengan menjalankan aplikasi Cinebench, Blender, dan juga AIDA 64. Untuk AIDA 64, selama kurang lebih 11 menit dijalankan, suhunya mentok di angka 60 derajat Celcius. Wow, ternyata CPU cooler ini cukup bisa bikin adem prosesor i5 13400F. Begitupun juga saat menjalankan Blender Open Data, Cinebench R15, R23, dan R2024. Suhu tertingginya hanya 61 derajat Celcius. Naik dikit sih ya, tapi tetap cakep juga nih performanya. Kalau dibandingkan dengan stok cooler Intel, ini bedanya 25 derajat Celcius lebih adem dibandingkan stok cooler Intel. Pakai stok cooler Intel ini suhunya bisa tembus di angka 86 derajat Celcius. Ini saat menjalankan aplikasi Cinebench dan juga Blender. Cukup panas ya kalau hanya pakai stok cooler Intel. Kesimpulannya, CPU cooler ini sangat layak beli, apalagi di harga promonya yang hanya Rp430.000. Murah, bikin adem, cakep lagi. Kekurangannya sih, ya desain CPU cooler ini nggak cocok untuk RAM yang tinggi. Begitupun juga pemasangannya yang nggak sesimpel CPU cooler lain macam Side yang pernah saya review ya. Tapi terlepas dari kekurangan yang saya sebutin tadi, CPU cooler ini lagi-lagi layak beli dan RGB sync-nya juga nggak ada masalah di motherboard ASRock. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan CPU cooler Segotep Cambrian U6 White. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.